Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama ingkang kawula taati, yang saya taati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat yang hadir pada acara malam hari ini maupun yang mengikuti siaran langsung di rumah yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum hadirin wal hadirat. Ya, semoga pertemuan kita pada malam hari ini, yang kemarin kita libur 1 minggu, semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dalam hidup ini dijadikan hamba-hamba Allah yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi selamat urusan agama, hidup di dunia sampai besok di akhirat. Sekarang kita berpikir sejenak. Banyak kejadian keanehan atau fenomena. Jadi fenomena itu keanehan-keanehan alam. Seperti di Jazirah Arab, ini sudah mulai turun salju. Itu namanya fenomena, ya. Jazirah Arab kering kok turun salju. Banyak fenomena yang lain, hadirin. LGBT, ya, semarak di mana-mana. Narkoba di mana-mana. Gempa bumi di mana-mana terjadi. Banjir di mana-mana. Musim kemarau tapi turun hujan. Itu namanya fenomena alam. Lah sebenarnya fenomena yang terjadi itu peringatan. Peringatan dari Sang Pencipta alam. Ya kita ini diingatkan. Barang sing gak umum menjadi umum.
Yaitu, apakah kita tidak berpikir? Afala tatafakkarun. Makanya kita ini harus bisa berpikir. Ojo gampang nyalahno. Tapi kita berpikir ada apa? Peringatan-peringatan Allah di mana-mana terjadi. Masa kita hanya diem, tidak tahu, apa buta? Kalau di dunia ini buta, dilingno orang ngerti. Diperingatkan kita tidak ngereken. Fahuwa fil akhirati a'ma. Ini kita akan buta besok di akhirat. Jadi di alam ketika kita bangkit, banyak orang buta. Tangi teko kubur pucek ora ketok. Padahal dia dulu melek. Wa qad kuntu basira. Padahal saya dulu melek ya Allah. Padahal saya dulu melihat mengapa bangkit dari kubur. Saya kok tidak bisa melihat. Di dunia kalau kita buta, ora ketok ya. Masih banyak yang menolong hadirin. Masih banyak yang empati, peduli. Tapi kalau di akhirat kalau sudah buta, wis picek diceplosi pisan kali Gusti Allah. Mripate keluar darah. Matanya buta. Ora ono sing iso nolong, tidak ada yang menolong hadirin. Nafsi. Sekarang kita di dunia saja sudah buta. Bukan buta basor mata ini, bukan buta mata ini. Tapi ini yang buta. Tidak mengenal kepada sang pemilik sejati. Ya. Diingatkan oleh Allah, dielingno. Penyakit datang. Bencana alam turun. Banyak orang meninggal dunia, tiba-tiba mati mendadak. Ya. Belum sempat tobat, belum sempat sholat, belum sempat mujahadah, belum sempat memperbaiki diri, mati. Ini peringatan. Lah kita ini untung masih diberi peringatan, masih mendengar, untung. Sehingga harus berbenah untuk mulai melangkah setapak demi setapak untuk mencari jati diri, mencari baik. Ini zaman penghujung. Kita berpikir ya nanti ya. Penghujung itu wis ujung, hampir habis. Kalau Mbah Kanjeng Sunan Bonang nyebut wis pupusing zaman. Pupus itu sudah ujung. Kami mungkin berpikir dasarnya apa? Dalam kitab Silsilatus Shahihah itu karangannya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalain. Dalam kitab itu karangannya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalain. Itu mengarang kitab. Dan isinya dalam kitab itu diambil dari kitab Fathul Kabir juz 5 halaman 202. Jadi menemukan dawuh di Fathul Kabir juz 5 itu diambil, ditaruh di kitabnya, ditulis buat referensi.
Di situ ada hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari yang intinya kurang lebih di situ diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nabi penghabisan, penghulu, berarti terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi kecuali Rasulullah yang terakhir. Itu diterangkan Rasulullah diberi oleh Allah waktu nabi akhir zaman kurang lebih 1,5 hari akhirat. Jadi mulai diutus dapat wahyu sampai batas 1,5 hari akhirat. 1 hari akhirat 1000 tahun. Berarti kalau 1,5 hari berapa ya? 1.500 tahun. Itu masa nubuah, masa kenabian. Sekarang kita pikir, apakah ini penghujung? Kanjeng Nabi ketika menerima wahyu, ya, wahyu itu mengenalkan diri kepada Allah, wahyu makrifat, ada di Gua Hira. Itu usia 40 tahun hadirin. Wahyu turun di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, itu ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq sampai ayat 5. Itu usia 40 tahun. Ya saat itulah kenabian Rasul dimulai. Di Mekah ya, di Gua Hira, wonten Mekah. Setelah di Mekah 13 tahun, ya, penyiaran tauhid Iqra disampaikan di Mekah. Bacalah. Bacalah ini literasi kalau zaman sekarang. Sehingga tidak ada orang buta huruf. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca setelah disuruh membaca dengan asma Tuhanmu yang menciptakan makhluk. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Tuhanmu, asma Allah yang menciptakan makhluk. Jadi ini Islam pertama itu mengenalkan diri, kenal kepada Sang Pencipta. Bukan sholat dulu, tidak. Makrifat dulu, kenal kepada Allah dulu. Bacalah. Jadi mengenal Tuhan kita yang menciptakan manusia. Ma'rifatullah. Jangan kualik. Sholat itu setelah hijrah. Zakat, puasa, haji setelah hijrah ke Madinah. Awal di Mekah 13 tahun itu makrifat dulu. Makanya ihsan yang diterangkan dalam beberapa pengajian yang lalu, ini kudu dimiliki. Kenal dulu kepada Allah. Saya kembali. Jadi Kanjeng Nabi ketika ada di Gua Hira itu awal diperintah oleh Allah sebagai Rasul. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Setelah usia 53 tahun, 13 tahun ada di Mekah, perintah hijrah ke Madinah.
13 tahun diperintah hijrah ke Madinah. Sehingga ada yang disebut tahun Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? Berapa ini? 1442 Hijriah. Ya. Jadi Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, 13 tahun ada di Mekah, terus diperintah hijrah sampai sekarang 1442 Hijriah. Paham ya? Menurut Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalain, sesuai dengan hadis Fathul Kabir, 1500 tahun Hijriah. Sekarang hari ini sudah 1442 tahun, kurang berapa? 1500 sudah berlalu 1442. 58 ya? Iya apa? Berarti masa kenabian ini tinggal 58 tahun. Dipotong di Mekah ya. Dipotong di Mekah 13 tahun tadi. Mulai di apa? Dipotong lagi dari 58 dipotong 13 tahun. Kan sebelumnya kan 13 tahun toh. 58 kurangi 13. 45 tahun. Sudah berpikir kita. 45 tahun lagi. Sudahkah kita berpikir dengan jernih, ada apa 45 tahun yang akan datang? Masa kenabian Rasulullah habis. Tapi belum kiamat. Yang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Masa ditunggu Kanjeng Nabi, dibimbing Rasulullah, walaupun Kanjeng Nabi sudah wafat, masih membimbing jiwanya. Tapi 45 tahun lagi stop. Ibu mungkin sudah mati. Bapak mungkin sudah meninggal dunia. Tapi anak-anak saya, cucu-cucu saya, cucu-cucu bapak itu kalau sekarang umur 5 tahun, berarti besok 50 tahun sudah menangi zaman jahiliyah yang kedua. Karena zaman Rasul sudah berhenti. Bisa berpikir. Loh, ini masih ditunggu Kanjeng Nabi, kerusakan di ujung ini seperti ini. Belum zaman jahiliyah. Bunuh membunuh seperti tidak ada hukum. Kalau ketahuan ya diproses. Tapi banyak pembunuhan. Nyawa tidak ada harganya. Anak-anak kita, keluarga kita, mungkin kalau kita tidak mohon kepada Allah, banyak yang jalan pintas. Ada sekeluarga bunuh diri. Ibunya, 2 anaknya yang kecil-kecil, hanya karena masalah makanan, kekurangan ekonomi. Anak SD sampai gantung diri karena dimarahi tidak boleh main HP. Kira-kira kita berpikir kemana untuk malam hari ini?
Zaman sudah seperti ini. Bejo-bejone wong eling, isik bejo wong eling kelawan waspodo. Artinya gini, siapa yang tidak sungguh-sungguh ketika zaman seperti itu, ngomong bapak nih gak sungguh-sungguh, ibu nih ora sungguh-sungguh, bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah bisa sungguh-sungguh? Yang tidak sungguh-sungguh akan kena makan zaman itu sendiri. Pewayangan nyebut zaman kalau bentu, di zaman azabnya Allah mulai turun. Ya. Siksa turun itu duduk Gusti Allah gak duwe kasih sayang, tidak, Allah tetap welas. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Balak, kerusakan nampak sekali, telah nampak kerusakan di daratan, fil barri wal bahri, gunung meletus, fil bahri air naik, tsunami, gempa bumi, kecelakaan di mana-mana. Bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusianya. Makanya di perjuangan fafirru ilallah ini harus mujadah. Fafirru, hati kembalikan ya Allah, hatiku untuk kepadamu ya Allah. Anak-anak saya, keluarga-keluarga saya. Zaman sudah semakin rapuh. Zaman sudah di ujungnya. Banyak orang meninggalkan dunia bighairil iman, tidak membawa iman. Kira-kira kalau mengenai kita sendiri gimana kalau kita tidak nemu iman? Berarti kurang 4-5 tahun habis. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Yang jelas habisnya masa nubuah, akan muncul jahiliyah yang kedua. Unduru, perhatikan. Jahiliyah kedua, anak menyetubui ibu kandungnya akan terjadi. Lihat sekarang saja sudah banyak. Sampai ditangkap polisi. Ibu umur sekian, anak usia 22 tahun. Berkali-kali. Jangan salahkan atau jangan kita benci, kita harus kasihan. Karena itu dijadikan tanda oleh Allah akan ujung zaman. Kebetulan bukan kita, bukan anak-anak kita. Iku lho, wis meh kiamat. Iku lho meh jahiliyah kedua. Ibunya disetubui. Itu loh ayahnya menyetubui anak kandungnya sampai hamil. Itu tanda dari Allah. Kapan kita kembali kepada Allah? Ingat loh hadirin. Hidup ini bukan di dunia ini. Dunia ini adalah hidup percobaan, bukan hidup sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh nanti adalah di akhirat. Hidup di dunia ini adalah ujian, tes-tesan. Selamat atau tidaknya adalah tergantung hidup di dunia ini. Kalau di dunia ini hidayah turun, dilindungi oleh Allah, selamat. Anda akan bertemu dengan nenek moyang kita Nabi Adam di alam sana. Tapi sayang ke, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayang, bahkan manusia
Urusan akhirat, urusan besok. Sing penting aku ana donya enak. Sing penting aku ana donya hidup melimpah. Surga itu bukan di akhirat, surga itu di dunia. Sayang manusia memilih dunia, padahal semuanya nanti akan ditinggal. Masih belum terlambat, saudaraku. Tertawamu berapa kali dengan kebanggaan? Tidak bisa dihitung. Nangismu berapa kali dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Banggamu dengan dosamu, baik kita, amal kita dengan dosa kita, banyak mana? Di akhir zaman ini orang tega. Cuma kita tidak menyadari. Kalau di zaman jahiliyah, keluar anak perempuan dibunuh. Jahiliyah pertama. Anak dibunuh. Dipendem hidup-hidup, ditanam ke bumi. Tahu Bapak, anak itu kemana nanti setelah dibunuh? Masuk surga. Menderita hanya sesaat, dibunuh, dipendem. Allah ngangkat surga bagi anak itu. Itu jahiliyah pertama. Anak perempuan dianggap hina. Anak perempuan lahir dianggap memalukan, dibunuh. Tapi jahiliyah kedua tidak dibunuh. Tidak hanya perempuan dan tidak hanya anak laki-laki. Lebih kejam orang tua di jahiliyah kedua ini. Di penghujung ini. Mungkin bapak yang kejam. Mungkin ibu yang kejam, tidak tahu. Anak dibunuh masuk surga. Tapi hari ini anak dimanja. Diberikan makanan haram. Hasil mencuri diberi makanan kepada anak kita. Ibu yang hamil diberi makanan haram sehingga keluar janin-janin yang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aulabih. Ketika makanan haram masuk menjadi darah daging anak kita. Kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari barang haram. Bapak tahu, ibu tahu. Bapak mendaftarkan anak-anak menjadi ahli neraka karena daging itu pantas sebagai neraka. Ini juga tahu rumoso dosa. Dimanja, dibelikan mobil, dibelikan ini. Minta uang diberi, uang haram dipakai sambil tersenyum, sambil bangga. Anak tambah gagah, tambah ganteng, tambah cantik. Tapi darahnya penuh barang haram. Orang tua bangga, lupa anak sudah tercatat sebagai ahli neraka karena bapaknya memberi makanan barang haram. Ini nanti di ujung zaman, bahkan di jahiliyah kedua, banyak anak-anak tumbuh dari barang haram. Bisa berpikir, tengok anak bapak, tengok anak ibu. Kalau sudah terlanjur, fafiru ilallah, kembali kepada Allah, masih ada jalan. Jangan kecil hati. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Merendah sekali, menangis sekali, hapus dosa itu. Ana inda munkasirti qulubuhum min ajli. Seberapa dosamu wahai hambaku? Seberapa maksiatmu wahai hambaku? Ketika
ketika hatimu ada perasaan rendah karena aku, hatimu merasa, ya Allah, tiada yang paling dosa kecuali saya, ya Allah. Ampuni aku, anakku. Ampuni wahai istriku. Merendah hati, mungkasirati qulubuhum min ajli kepada Allah. Kata Allah, walaupun kamu busuk, walaupun kamu penuh dosa, walaupun kamu orang terjahat di dunia, ketika hatimu seperti itu kepadaku, aku bersama kamu. Kalau aku sudah bersama kamu, dosamu akan habis, karena aku Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika kamu itu orang yang paling hancur bersama aku, kamu menjadi orang yang paling bahagia, karena aku Tuhanmu yang Maha Pengasih Penyayang. Jalannya hanya satu itu, hadirin. Kalau tidak pakai jalan itu gimana? Iblis itu ahli ibadah. Kita tidak ada apa-apanya. Di surga selalu sujud kepada Allah, sehingga diangkat menjadi malaikat, menjadi pimpinan malaikat, Azazil namanya. Kalau soal ibadah luar biasa. Tapi iblis tidak memiliki qulubuhum min ajli, mungkasirati qulubuhum min ajli. Iblis tidak diberi itu oleh Allah. Iblis itu ibadah luar biasa, cuma hatinya tidak diberi. Perasaan rendah, perasaan dirinya itu ya hina, rendah kepada Allah. Tidak ada. Ya, ibadahnya hancur itu. Hancur, berkeping-keping, turun ke dunia, hancur. Nabi Adam turun, diberikan Nabi Adam. Jadi yang diberi Nabi Adam, mbah kita, Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Adam diberi perasaan dzalamna anfusana. Turun temurun, gen rohani ini netes kepada anak-anaknya. Ada yang mewarisi dan ada tidak. Tapi ingat, di akhir zaman karakter kerendahan ini akan hapus. Golek wong rendah itu sulit. Golek wong merasa dosa, nangisi dosa di akhir zaman sudah sulit. Lek ngontrasi nangis banyak. Gak seneng nangis, seneng wong nangis dibenci banyak. Tapi orang menangis karena Allah merasa rendah, mungkasirati qulubuhum min ajli, sulit. Ya. Ojo cilik hati. Yang belum sholat, pelan-pelan sholat. Hati ditata dulu. Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Zaman sudah kurang 45 tahun, kurang lebihnya 45 tahun dari tahun ini habis masa kenabian. Di ujung yang demikian banyak kemaksiatan, banyak kehancuran, banyak orang jalan pintas bunuh diri. Tanggung jawab siapa? Kita yang tahu kalau diam, berdoa, memohon kepada Allah. Apalagi 45 tahun yang akan datang. Saya pun tidak mungkin, ya insya Allah tidak mungkin di dunia ini lagi. Jenengan yang hidup di sini semua ini, yang seusia 50 atau 40 lah, 40, 30 gitu aja. Yang sekarang usia 30, 45 tahun lagi, belum tentu kalau masih hidup. Zaman itu tertutup. Dicabut zaman kenabian. Bejo-bejone wong eling, ya bejo-bejone wong lali. Hidup sakaremu. Hanya tersisa solawat di zaman itu. Karena solawat itu satu saluran kepada Allah.
Jangan dikira sholawat itu bukan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat langgeng sampai kapanpun. Tapi kalau di zaman itu orang ahli selawat masih sambung kepada Allah. Tapi beda dengan zaman ini. Isi enak zaman ini. Ya. Sudahlah. Sekarang kita berpikir. Kira-kira kalau nanti Israel datang di hadapan kita, Bapak Ibu. Israel datang, sedangkan kita belum berbenah. Sedangkan kita masih begini-begini saja. Sedangkan kita belum tobat sungguh-sungguh. Kadang-kadang hanya nobati dosanya sendiri. Belum nobati dosa, makanan haram yang diberikan kepada anaknya. Belum bertobat dari dosa memberi makanan haram kepada istrinya. Belum berdosa fitnah yang mengalir kemana-mana karena mulut kita. Kira-kira Israel datang. Apa yang terjadi hadirin hadirat? Sedangkan taubat sudah ditutup karena nyawa sudah ada di tenggorokan. Melihat kanan api neraka yang sudah berkobar-kobar karena di situ ada dosa. Lihat ke belakang api neraka karena dosa ada di sana. Kita tidak bisa berkutik saat itu. Bagaimana andaikan itu menimpa kita? Mumpung ada kesempatan. Mumpung kita masih dihidupkan di masa sehat ini. Mumpung nyawa masih menempel di badan ini. Yen wis ono ing tenggorokan. Wa idza balagatil khulqum falaula balagatil khulqum wa antum khina idzin tandurun. Kalau sudah ada di tenggorokan baru menangis. Tapi tangisan yang tiada arti. Hidupmu berapa? 70 tahun ya Israel, ya malaikat mencabut nyawa. Perasaanmu hanya sekejap. Hidupmu berapa? Sekian tahun, tapi perasaannya sekejap. Kamu akan masuk ke dalam alam yang tidak ada batas. Bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bahkan tiada batas. 70 tahun kita sia-siakan, kita tukar dengan tiada batas jutaan tahun, kita tukar dengan hidup yang sesaat. Ayo ya Ibu, Bapak, yang banyak prihatin, yang banyak menyesali diri, yang banyak kalau mujadah sambil ya Sayyidi ya Rasulullah ditekan, kula kata dosane Gusti. Ketoki kula sae, ketoki kula salat, nampaknya saya salat, nampaknya saya mujadah, sungguh saya dolim selalu ya Allah. Dilatih nggih. Karena hidup ini harus benar, harus menang, karena di akhirat selama-lamanya. Ketika kita akan masuk surga dijemput oleh burung-burung indah. Assalamualaikum ya ahli surga ya ahlul jannah. Kita datang. Ada kelompok terbang masuk surga tanpa hisab. Ditanya apa siapa itu? Apa nabi apa rasul apa? Bukan, siapa itu? Umatnya Kanjeng Nabi. Yang jiwanya senantiasa nol hanya kepada Allah, yang mau taubat. Ditanya, kamu menangi hisab? Tidak. Kamu menangi keadilan? Tidak. Tahu-tahu sama masuk surga. Ada yang istimewa. Ayo, menangis di dunia ini lebih berharga. Walaupun kiri kanan kita mencaci maki kita. Kalau nangis kita karena Allah, mengapa kita takut? Ibu, Bapak, air mata ini mumpung berharga di dunia ini. Mumpung berharga,
Ayo tobat bareng. Kita doakan ahli kubur kita. Kita doakan umat manusia, bangsa Indonesia, semua umat Islam. Nyuwun lang Gusti Allah, muga-muga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ibu yang telah membujur kaku ada di kuburan. Ketika kita datang sudah tidak ada wujudnya, hanya batu nisan terukir namanya. Ketika kita ke sana, apa yang panjenengan pikir? Itu ibuku yang melahirkan aku. Itu ibuku yang menyusui aku, sekarang sudah tiada. Sedangkan aku di dunia tidak pernah ingat. Alangkah kita ma'asyiral hadirin. Ayo di dunia, di malam hari ini, kita doakan ibu kita yang sudah wafat, bapak kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita. Masih ada kesempatan. Dengan bacaan sholawat, insya Allah Allah akan meridhoi. Bapak ibu, dunia sudah hampir habis. Air mata sangat berharga. Banyaklah menangis karena takut kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan, la yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Tidak akan dimasukkan neraka oleh Allah. Walaupun dosa kita sudah numpuk-numpuk, tidak akan masuk neraka. Man baka min khasyatillah. Siapa yang di dunia duduk merenung dosanya, merenung dosa kepada kedua orang tuanya, tahu-tahu menetes air mata satu tetes, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Takutmu kepada Allah dengan diiringi air mata satu tetes, haram neraka bagi panjenengan. Allah tidak akan memasukkan neraka pada kita. Tapi kesempatan ini kita sia-siakan. Bahkan kita tidak suka kalau ada orang menangis. Bahkan kita suka kepada orang yang tertawa terbahak-bahak. Padahal usia tambah hari tambah berkurang. Usia sudah mendekati ajal. Tobatlah, tobatlah. Rendahkan hatimu, rendahkan hatimu. Allah mencintai dan Allah bersama orang-orang yang demikian. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, ketika saya ada di Jombang dengan Ustadz Saroni, saya ini didatangi oleh tamu dari Jawa Tengah, Sukoharjo. Ada salah satu orang sebagai pendakwah, beliau itu matur sambil menangis waktu itu. Yai, apakah saya salah? Setiap saya tasyafu'an membaca ya syafi'al khalqi sholatu wassalam, banyak roh-roh ahli kubur yang telah meninggalkan dunia datang mengeruputi kami, merasakan nikmatnya faqad dalam tu abadan, nikmatnya orang yang hatinya tidak ada angkara murka. Ahli kubur merasakan nikmatnya hatinya orang yang merasa dosa. Apakah saya salah? Itu bagaimana Ustadz? Saya setiap baca itu dinampakkan ibu saya, keluarga saya datang mohon pertolongan. Orang-orang ahli kubur yang telah meninggal dunia hanya bisa minta pertolongan kepada anak-anaknya. Mungkin hadirin, bapak kita yang meninggal dunia, amping-amping ono lawang pinggir jenengan itu. Mungkin ibu kita yang sudah meninggalkan dunia datang dengan ngesot, dengan rambut terurai karena banyak dosa. Anakku apa ono kini? Anakku apa ada di sini? Alangkah bahagianya ibu kita, bapak kita, ahli kubur kita. Ayo ketika nanti kita tasyafuan, buka mata hati kita, bayangkan mungkin keluarga kita yang meninggal dunia ada di sini.
Ada yang memang masih bagus wajahnya, tapi sudah banyak yang berubah. Mungkin wajahnya hitam karena kita belum tahu dengan perjalanan taubat, perjalanan pulang kembali kepada Allah. Ya, doakan kami panjang umur, saya bisa dengan jenengan ngaji bareng-bareng, taubat bareng-bareng, memohonkan ampunan kepada keluarga kita masing bareng-bareng. Karena kesempatan yang mulia ini adalah fadl dari Allah di gedung mulia ini. Mari hadirin, terbayang wajah ibu saya, terbayang wajah ayah saya, terbayang saudara-saudara saya yang meninggal dunia. Apakah panjang juga begitu? Kasihanilah, kasihanilah, mumpung ada kesempatan. Ya syafi'ah khulqi salatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuabat wa rubbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intarutta kuntu ya syafi'al khulqi salatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adri faqad dhalamtu abata wa rabbini wa laysa li sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsun alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sakson halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, tolong kasihanilah anak-anak kita yang masih kecil, cucu-cucu kita nanti, karena 4-5 tahun lagi sudah insya Allah Jalia yang kedua. Jarang wong sing selamat hadirin kan. Ayo kita doakan hari ini, kasihanilah anak-anak kita, cucu-cucu kita, terutama yang nanti setelah kita lahir, setelah kita ini ya. Ya ayyuhal khus alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya demikian hadirin wal hadirat, mari kita lunakkan hati kita, karena hanya Allah lah yang bisa menilai kita, bukan orang lain yang menilai. Yang penting Gusti Allah nilai kita baik. Mari berubah setapak demi setapak. Mati pasti, Israel datang pasti. Mari bersama-sama bersungguh-sungguh mempersiapkan diri. Hati kita hadirin, hati, jiwa harus lunak, merasa rendah, merasa dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.